Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Kufah tinggallah seorang pemuda yang bernama Zahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Setiap hari tinggal di Masjid Madinah. Zahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35, ia belum juga menikah. Suatu hari, ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam kepadanya Zahid. Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja," sapa Rasulullah SAW. "Allah bersamaku, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Maksudku, mengapa selama ini engkau masih lajang?" tanya Rasulullah. "Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah?" tanya beliau lagi. Zahid menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat. Siapa wanita yang mau denganku?" "Mudah saja kalau kau mau," kata Rasulullah SAW menimpali. Zahid hanya termangu. Tak lama kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pembantunya untuk membuat surat lamaran untuk melamar wanita bernama Zulfah binti Said. Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Zahid untuk kemudian diserahkan kepada Sa'id. Setiba di sana ternyata Sa'id tengah menerima tamu. Maka usai mengucapkan salam, Zahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Sa'id saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah SAW yang mulia," kata Zahid. Sa'id pun menjawab, "Ini adalah kehormatan buatku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Alangkah terkejutnya Sa'id usai membaca surat tersebut. Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan pula. Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga. Itulah yang dinamakan sekufu, yaitu sederajat. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid pun menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku berbohong?" Dalam suasana demikian, Zulfah datang dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apa tak lebih baik bila ia disuruh masuk?" "Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Sa'id kepada anaknya. Di saat itulah Zulfah melihat ayahnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. "Ayah, banyak pemuda yang lebih tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkanku. Aku tak mau, ayah," jawab Zulfah merasa terhina. Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Saudaraku, engkau tahu diri anakku merasa keberatan. Bukannya aku hendak menghalanginya, maka sampaikanlah kepada Rasulullah bila lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut sang ayah, Zulfah berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah?" Sa'id menjawab, "Lelaki yang datang melamarmu ini datang karena perintah Rasulullah." Serta merta Zulfah mengucap istighfar berulang kali dan menyesali kelancangan perbuatannya itu. Lirih, wanita muda itu berkata kepada sang ayah, "Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi bila yang melamarkan lelaki itu adalah Rasulullah? Kalau begitu keadaannya, nikahkan saja aku dengannya. Karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasulnya Allah agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuhi,' dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Hati Zahid bagai melambung entah kemana. Ada semburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia, itu yang pasti ia rasakan saat itu. Setiba di masjid, ia pun bersujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah diterima, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" tanya Rasulullah. Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam.
Ketika Zahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat pun menjawab, "Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membeli kuda terbaik." Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu. "Apakah engkau akan pergi juga?" kata para sahabat menasihatinya. "Tidak mungkin aku berdiam diri," jawab Zahid tegas. Lalu Zahid menyitir ayat, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, serta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Allah dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa." Lalu Rasulullah membacakan surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 170. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabbi dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari." Para sahabat pun meneteskan air mata. Bagaimana dengan Zulfa? Mendengar kabar kematian Zahid, ia turut terucap, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku tak dapat menampinginya di dunia, izinkanlah aku menampinginya di akhirat kelak." Demikianlah pintanya, sebuah ekspresi cinta sejati dari dunia hingga akhirat. Cinta yang bersemi oleh ketaatan kepada titah Rasulullah SAW meski semula hati berontak.